Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya sendiri Cahaya Putri dengan 521341900. Kemudian ada Muhammad Darvina Juda dengan NIM 521341954. Kemudian ada Bima Ceta Widya Tamaka dengan NIM 093. Kemudian ada Asmalda Febriana dengan NIM 521341901. Di sini kami akan membahas contoh soal tentang multiple efek evaporator. Soalnya itu, suatu evaporator, 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat solid ke konsentrasi 50% berat solid. Kenaikan titik didih bisa diestimasi dari persamaan BPS dengan suhu derajat Celcius sama dengan 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan. Digunakan steam jenuh pada tekanan 205,5 Pascal atau dengan suhu 121,1 derajat Celcius. Tekanan pada efek ketiga adalah 13,4 kilopascal. Laju alir umpan adalah 22.680 kg per jam pada suhu 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan dinyatakan dengan Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X kJ per kilogram kali K. Panas pelarutan diabaikan. Koefisien perpindahan panas overall tiap efek sudah diestimasi, yaitu U1 sama dengan 3123 atau 3123, U2 1987, dan U3 sama dengan 1136 dengan satuan W per meter kuadrat kali K. Bila tiap efek mempunyai luas perpindahan pada yang sama, maka hitung luas perpindahan panas, jumlah steam yang dibutuhkan, dan steam ekonomi. Pertama, diketahui fraksi fit itu sama dengan 10% atau 0,1. Kemudian, fraksi pada efek 3 itu 50% atau sama dengan 0,5. Kemudian diketahui rumus BPR dengan suhu Celcius, yaitu 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat, di mana X itu fraksi berat gula dalam larutan. Dengan tekanan di efek pertama itu 205,5 kilopascal, kemudian suhu di suhu S1 itu sama dengan 121,1 derajat Celcius atau suhu di steam pertama. Kemudian tekanan di efek ketiga itu 13,4 kilopascal, kemudian fitnya itu 22.680 kg per jam, kemudian suhu di fitnya 26,7 derajat Celcius dengan rumus Cp yaitu 4,19 dikurangi 2,35 X dengan satuan kilojoule per kilogram K. Kemudian diketahui koefisien perpindahan panas di setiap efek itu untuk efek pertama 3123 watt per meter kuadrat kali K, kemudian di efek kedua 1987 dan di efek ketiga 1136. Yang ditanyakan luas perpindahan panas di efek 1, efek 2, dan efek 3, kemudian jumlah steam yang dibutuhkan dan steam ekonomi. Penyelesaiannya itu dengan step pertama itu kan tadi diketahui tekanan di efek 3 itu 13,4 kilopascal. Nah, untuk mencari suhu air jenuh itu didapatkan dari appendix F, yaitu steam tabel F2 di e-book James Smith halaman 666, yaitu didapat 51,67 derajat Celcius. Nah, diketahui juga fraksi di efek 3 itu kan 0,5 dengan rumus BPR. Dengan suhu Celcius itu 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat. Maka BPR 3 itu dihasilkan 2,45 derajat Celcius. Untuk suhu 3 atau suhu di efek 3 itu
dengan rumus suhu derajat 3 ditambah BPR 3 tadi. Hasilnya suhu 3 54,12 derajat Celcius. Untuk langkah selanjutnya mencari neraca massa. Untuk neraca massa solid di efek 3 itu menggunakan rumus F dikali fraksi F sama dengan L3 dikali X3 ditambah 0. Dengan F diketahui tadi atau fit 22.680 kg per jam, terus fraksi fitnya 0,1 dan X fraksi 3-nya 0,5 didapat, neraca massa solid di efek 3 itu 4.536 kg per jam. Kemudian mencari neraca massa total dengan rumus fit sama dengan neraca massa di efek 3 ditambah volume 1 ditambah volume 2 dan ditambah volume 3. Didapat volume 1 dan ditambah volume 2 dan ditambah volume 3 itu 18.144 kg per jam. Di sini kita mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu dengan 18.144 kg per jam dibagi 3, yaitu 6.048 kg per jam. Kemudian untuk mencari neraca massa solid di masing-masing efek itu dengan cara pertama ada efek 1 itu dengan rumus F fit sama dengan volume 1 ditambah neraca massa solid di efek pertama, yaitu hasilnya 16.632 kg per jam. Terus untuk neraca massa solid di efek kedua itu dengan rumus V2 ditambah L2. Hasilnya 10.584 kg per jam. Kemudian neraca massa solid di efek ketiga itu dengan rumus volume 3 ditambah neraca massa solid di 3. Hasilnya 4.536 kg per jam. Kemudian menghitung fraksi gula dalam masing-masing efek dengan rumus F dikali X fit dikali fraksi fit sama dengan neraca massa solid di efek pertama dikali fraksi pertama. Hasilnya itu 0,14. Untuk di efek kedua itu dengan rumus L1 dikali X1 sama dengan L2 kali X2. Hasilnya fraksinya 0,21. Mohon maaf, ini untuk efek ketiga fraksinya itu didapatkan 0,5 dengan rumus L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. Kemudian untuk langkah selanjutnya menghitung BPR yang diketahui persamaannya itu 1,78 dikali fraksi ditambah 6,2 dikali fraksi kuadrat dengan satuan Celcius suhunya. Untuk BPR pertama itu X-nya kan tadi diketahui 0,14, maka hasil BPR pertama itu 0,37 derajat Celcius. Nah, untuk BPR kedua, fraksinya kan tadi diketahui 0,21, hasilnya BPR kedua itu 0,65 derajat Celcius. Nah, untuk BPR ketiga, diketahui fraksinya 0,5. Maka hasil BPR 3 itu 2,45 derajat Celcius. Kemudian menghitung temperatur drop total system dengan rumus suhu di steam pertama dikurangi suhu Celcius dikurangi BPR pertama ditambah BPR kedua dan ditambah BPR ketiga. Dimasukkan sesuai dengan yang diketahui, hasilnya 65,86 derajat Celcius. Kemudian menghitung temperatur drop pada masing-masing efek dengan rumus delta T sesuai efek sama dengan jumlah delta T dikali 1 per U itu tadi U itu koefisien perpindahan panas dari setiap masing-masing efek per 1 per koefisien perpindahan panas pertama ditambah 1 per
koefisien perpindahan panas efek kedua ditambah 1 per koefisien perpindahan panas ketiga. Untuk efek pertama itu tinggal dimasukin angka-angka yang sudah diketahui, hasilnya 12,38 derajat Celcius. Untuk efek kedua itu dihasilkan 19,46 derajat Celcius, dan efek ketiga dihasilkan 34,03 derajat Celcius. Nah, karena umpan dingin memasuki pertama itu efek pertama, maka efek pertama ini membutuhkan lebih banyak panas. Maka diasumsikan delta T1 pada efek pertama ini ditingkatkan dengan menurunkan delta T2 dan delta T3 secara proporsional atau secara seimbang gitu. Dengan delta T1 itu dari 12,38 menjadi 15,56 derajat Celcius. Kemudian delta T2, maaf, harusnya 19,46 derajat Celcius menjadi diturunkan 18,34 derajat Celcius. Kemudian delta T3 sama dengan 34,07 derajat Celcius menjadi 32,07 derajat Celcius. Kemudian menghitung suhu masing-masing setiap efek. Untuk efek pertama itu dengan rumus suhu steam pertama dikurangi delta T1. Hasilnya 105,54 derajat Celcius. Untuk efek kedua itu dengan rumus TS2 min sama dengan T1 min BPR1. Hasilnya 105,18 derajat Celcius. Maka T2 dengan rumus TS2 atau suhu di steam 2 dikurangi delta T2 hasilnya 86,84 derajat Celcius. Nah, untuk ke efek ketiga, suhu di efek ketiga ini tadi udah diketahui 54,12 derajat Celcius. Maka untuk suhu di steam 3 sama dengan T2 dikurangi BPR2, hasilnya 86,19 derajat Celcius. Untuk di kondenser sendiri, kita lambangkan dengan suhu TS4 sama dengan TS4 dengan rumus T3 dikurangi BPR3. Hasilnya 51,67 derajat Celcius. Maka suhu dalam 3 efek adalah sebagai berikut. Kemudian ada langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bima. Terima kasih. Oke, makasih Mbak saya. Nah, selanjutnya nih setelah kita sampai tadi perhitungan L, terus juga tadi BPR, T1 dan T2 dan 3. Nah, kita lanjut ke step 4. Nah, step 4 ini kita yang pertama adalah mencari kapasitas panas dari liquidnya tersebut. Yang pertama nih F. F itu tempat di mana steamnya itu pertama kali masuk, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita pakai rumus 4,19 minus 2,35 dikalikan dengan X. Nah, 4,19 dan min 235 ini sudah kepastian atau udah rumus yang ketika satuannya itu mungkin Celcius panasnya, seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 3,6955. Kemudian pada L1, laju aliran massa 1, 2, 3, dihitung juga CP-nya masing-masing mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan mencari yang namanya entalpi uap dan panas laten pengembunan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. H di sini adalah merupakan entalpi panas yang kita dapatkan pada apendik tabel A 29 Gionkopolis halaman 872. Nah, untuk tiap suhunya itu hanya itu masing-masing. Kalau seperti yang sini, yang satu itu bernilai 2684, kemudian di efek 2 itu 2654, 2595. Apa sih hubungannya? Hubungan ini adalah berhubungan dengan suhu dari masing-masing efek, kayak gitu. Lalu dikalikan dengan CPV, CPV ini juga diketahui 1,884, kemudian dikalikan dengan X, atau 0, masing-masing X dari efek tersebut. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mencari dari panas latennya atau lambda S1-nya. Ini rumusnya HS1 min HS1 kecil. Ini juga didapatkan dari buku apendik juga. Nilainya seginilah teman-teman. Dari hasilnya efek 1, efek 2, dan efek 3.
Kemudian setelah kita mencari entalpi ini, kita mencari neraca bahan dan juga energi. Nah, neraca bahan dan energinya ini pertama kali kita hitung dari masing-masing efek yang ada. F sama dengan V1 plus L1. Nah, V1-nya itu dari 228680 dikurangi L1. Nah, V1 ini kemudian kita substitusikan pada rumus tersebut. Pada rumus ini di mana F CPTF min 0 plus pokoknya rumus yang ada di sini. Kemudian tinggal disubstitusikan dan diganti. Nah, terus efek 2 juga dimisalkan seperti itu, V-nya L1 min L2, efek 3 pun juga sama, V3 sama dengan L2. Kemudian pada efek 1 ini kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan juga ini persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Yang akhirnya kita menghilangkan L1. Bersisalah L2 nih. Nah, dari persamaan efek 2 ini kita substitusikan ke persamaan 3. Ya, di mana L2-nya nanti L1-nya juga hilang, kemudian menghasilkanlah nilai S di sini. S ini bernilai 8936. Kemudian diulang lagi dan akhirnya mendapatkan nilai L1, L2, L3, kemudian dan juga V1, V2, dan V3. Nilainya adalah hasil di sini. Nah, V ini yang dihasilkan pada sini itu tidak jauh berbeda dengan V yang telah kita hitung pada asumsi sebelumnya. Nah, setelah itu mungkin teman-teman, kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmalda. Oke, untuk share screen-nya udah kelihatan kan ya? Oke, untuk selanjutnya di step 5 ini kita bakal menghitung terkait luas perpindahan panas atau A pada masing-masing efek, dan juga sebelum kita mencari masing-masing luas perpindahannya, kita perlu mencari nilai Q-nya terlebih dahulu. Nah, untuk efek 1, rumus mencari Q yaitu S dikali lambda S1. Nah, untuk lambdanya itu merupakan panas laten pengembunan. Nah, terus kita masukkan nilai S ini dari hasil S yang didapat pada step 4, yaitu yang ini. Nah, untuk S sendiri itu satuannya kilogram per hour. Terus kita kalikan dengan lambda S1-nya kita dapat dari step 4 juga di bagian atas, yaitu di bagian yang ini. Nah, karena untuk kita jadikan ke watt itu perlu kita konversikan ke joule dan ke second dulu, maka untuk nilai S ini kita kalikan dengan 1 jam per 3.600 second. Lalu untuk yang lambda S1-nya juga kita kalikan dengan 1000 joule per kilojoule agar didapatkan satuan joule per second. Lalu tinggal kita coret-coret, jamnya kita coret, kilojoule kita coret, kilogramnya juga kita coret, dan kita hitung angkanya, didapatkan nilai 5,46 kali 10 pangkat 6 joule per second, atau sama dengan 5,46 kali 10 pangkat 6 watt. Selanjutnya kita cari nilai luas perpindahan panasnya. Rumusnya itu Q1 dibagi U1 dikali delta T1. Untuk U-nya ini merupakan koefisien panas. Untuk U-nya sendiri sudah diketahui di soal di bagian awal, jadi langsung kita masukkan saja. Untuk Q1-nya itu 5,46 kali 10 pangkat 6, dan untuk U1-nya 3123 dikali dengan delta T1. Nah, untuk delta T1 ini didapatkan dari step ke berapa nih? Dari sini. Dari yang perhitungan temperatur pada masing-masing efek. Selanjutnya, langsung kita masukkan saja di rumus perpindahan panas. Luas perpindahan panas didapatkan nilai 112,4 meter kuadrat.
Lalu untuk mencari nilai Q2 itu sedikit berbeda dengan pencarian Q1 pada efek 1. Untuk Q1 tadi menggunakan S, namun di sini kita menggunakan V1 yang didapatkan dari step 4, yaitu yang ini. Untuk satuannya masih sama-sama kilogram per jam, sehingga di sini tetap kita kalikan dengan 1 jam per 3.600 second, dan untuk lambda S2-nya juga kita kalikan dengan 1000 Joule per kilojoule. Mendapatkan nilai 3,492 dikali 10 pangkat 6 Joule per second, atau sama dengan 3,492 dikali 10 pangkat 6 Watt. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai Q-nya ini ke rumus luas perpindahan panas, dan kita masukkan juga nilai U2 yang sudah diketahui pada soal dan delta T2 yang sudah diketahui pada step sebelumnya. Berarti jadi 3,492 dikali 10 pangkat 6 per 1987 dikali 18,34. Didapatkan hasil luas perpindahan panas yang kedua, yaitu 95,8 meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai Q3. Untuk mencari nilai Q3 sama dengan mencari nilai Q2, yaitu V2 dikali lambda S3. Untuk V2-nya didapatkan dari step 4 juga, yaitu yang ini. Dan satuannya juga tadi sama-sama kilogram per hour, jadi kita kalikan dengan jam per 3.600 second. Dan untuk lambda S3-nya juga kita kalikan dengan joule per 1000 Joule per kilojoule. Didapatkan nilai 3,830 dikali 10 pangkat 6 Joule per second, atau sama dengan 3,83 kali 10 pangkat 6 Watt. Selanjutnya untuk nilai Q3 kita masukkan ke rumus luas perpindahan panas yang ketiga, yaitu Q3 per U3 dikali delta T3, yaitu 3,83 dikali 10 pangkat 6 dibagi 1136 dikali 32,07. Didapatkan nilai 105,1 meter kuadrat. Setelah itu kita hitung rata luas perpindahan panas pada masing-masing efek, maka AM atau mean dari A sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dibagi dengan 3. Maka didapatkan hasil 104,4 meter kuadrat. Nah, untuk setelah dihitung, ternyata perbandingan luas masing-masing efek dengan luas rata yang ini itu kurang dari 10%. Ibaratkan untuk 10% dari 104,4 itu 10,4. Jadi tidak untuk 104,4 ke 105 itu kurang dari 10. Dan untuk 104 ke 95 juga kurang dari 10. Dan untuk 104,4 ke 112,4 juga kurang dari 10. Sehingga untuk trial kedua itu sebenarnya tidak diperlukan, namun di sini tetap coba kita hitung untuk trial keduanya dengan menggunakan nilai L1, L2, dan L3 yang didapatkan dari step keempat, yaitu L1, L2, dan L3 yang baru. Nah, di sini L1, L2, dan L3 yang baru digunakan untuk mendapatkan nilai X1 atau pokoknya untuk mendapatkan nilai X1. Saya kurang ingat untuk X itu apa artinya. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai X itu, untuk X1 kita menggunakan rumus F dikali XF sama dengan L1 dikali X1. Nah, untuk F ini sudah didapatkan dari soal, yaitu nilainya 22.680, dan untuk XF-nya juga sudah didapatkan di awal, yaitu nilainya 0,1. Nah, untuk L1-nya ini kita menggunakan L1 yang didapatkan dari step keempat. Nah, maka kita dapat mencari nilai X1. Setelah kita hitung dan kita pindah ruas, didapatkan nilai X1 itu 0,133. Nah, setelah itu kita mencari nilai X2. Nah, untuk nilai X2 ini rumusnya sedikit berbeda dengan X1. Kalau tadi kita menggunakan F dikali XF, maka di sini kita menggunakan L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2. Nah, untuk L1 dan X1-nya itu
menggunakan L1 yang ini, dan X1-nya menggunakan X1 yang baru, yaitu yang ini. Untuk L2-nya menggunakan L yang didapat dari step keempat, lalu kita tinggal pindah ruas, dan setelah dihitung didapatkan nilai X2 itu 0,205. Selanjutnya, mencari nilai X3 sama seperti tadi, sama seperti mencari nilai X2, yaitu L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. Untuk nilai L2-nya menggunakan yang ini, dan untuk nilai X2-nya menggunakan X2 yang baru, yaitu yang ini. Selanjutnya, kita pindah ruas dan didapatkan nilai X3 sebesar 0,5. Setelah itu, kita mencari nilai BPR baru, beda suhu atau delta T baru, dan juga suhu efek atau T yang baru. Nah, untuk mencari BPR baru, itu rumus BPR itu sama dengan 1,78 dikali X dikali 6,22 dikali X kuadrat. Nah, untuk X-nya itu menyesuaikan mencari BPR1, BPR2, dan BPR3. Untuk BPR1 kita masukkan nilai X1-nya, maka didapatkan hasil 0,35 derajat Celcius. Lalu untuk mencari BPR2, kita tinggal masukkan nilai X2-nya, didapatkan nilai BPR2 0,63 derajat Celcius. Dan untuk BPR3 juga kita tinggal masukkan nilai X3-nya, didapatkan nilai BPR3 berupa 2,45 derajat Celcius. Nah, untuk X-nya itu menggunakan X yang baru yang sudah kita dapatkan pada step 2 ulangan. Nah, selanjutnya tinggal kita cari sigma delta T available-nya itu TS1 dikurangi T3 saturation dikurangi BPR1 ditambah BPR2 dan ditambah BPR3. Untuk TS1-nya sudah diketahui dari soal, yaitu 121,1. Untuk T3 saturation-nya diketahui pada step-step yang awal. Lalu untuk BPR1, BPR2, dan BPR3-nya menggunakan BPR yang baru, yaitu yang ini. Dan setelah kita jumlahkan, didapatkan nilai sigma delta T available-nya 66 derajat Celcius. Setelah itu, kita tinggal mencari beda suhu yang barunya, yaitu delta T aksen. Nah, untuk delta T aksen itu rumusnya delta T dikali A rata-rata. Nah, untuk delta T1 berarti menggunakan, untuk delta T aksen 1 berarti menggunakan delta T1 dan A1, dan juga untuk seterusnya menyesuaikan. Tinggal kita masukkan delta T1 yang sudah didapat di step-step awal, lalu kita kalikan dengan A1 yang didapat dari step kelima, dan dibagi dengan A rata-rata yang didapatkan dari step 5 juga. Setelah kita hitung, didapatkan nilai 16,77 derajat Celcius. Lalu untuk delta T aksen 2, didapatkan nilai 16,87 derajat Celcius. Untuk delta T aksen 3, didapatkan nilai 32,36 derajat Celcius. Setelah itu, kita tinggal hitung total dari delta T aksennya, maka sigma delta T sama dengan delta T aksen 1 ditambah delta T aksen 2 ditambah delta T aksen 3. Didapatkan nilai 65,97 derajat Celcius. Setelah kita dapatkan nilai beda suhu yang baru atau delta T yang baru, maka kita dapat mencari suhu masing-masing efek yang baru. Untuk efek 1, yang pertama kita sudah tahu untuk TS1-nya itu dari soal, yaitu 121,1 derajat Celcius. Lalu kita tinggal mencari nilai T1 yang baru. Rumusnya itu TS1 dikurangi delta T aksen 1, yaitu yang ini, didapatkan nilai 104,33 derajat Celcius. Lalu pada efek 2 itu karena TS2-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu dengan rumus T1 min BPR1. Untuk T1-nya menggunakan T yang ini, dan untuk BPR1-nya menggunakan BPR yang baru, yaitu yang ini. Selanjutnya tinggal dimasukkan angka-angkanya dan didapatkan nilai 103,98 derajat Celcius.
Dan untuk TS2 tinggal kita masukkan ke rumus T2, maka TS2 min delta T aksen 2 sama dengan 87,11 derajat Celcius. Untuk efek 3 juga sama, kita cari terlebih dahulu TS3-nya, maka T2 min BPR2 didapatkan nilai 86,48 derajat Celcius, lalu tinggal kita masukkan ke rumus T3, yaitu TS3 min delta T aksen 3, didapatkan hasil 54,12 derajat Celcius. Nah, ini untuk suhunya itu untuk suhunya T1, T2, dan T3 semakin ke depan itu suhunya semakin turun karena untuk evaporator yang digunakan merupakan forward feed evaporator. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Davi. Silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya melangkah ke step 4 ulangan. Itu. Nah, yang pertama dari rumus awal yang diketahui untuk kapasitas panas liquid itu Cp sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X, maka bisa ditabulasikan untuk X yang hasil trial ya, hasil perhitungan yang baru yaitu 0,1, 0,133, 0,205 dan 0,5 diperoleh CP-nya yaitu 3,955, 3,877, 3,708 dan 3,015. Nah, dari data tersebut kita mengulangi langkah keempat di mana mencari harga entalpi dan panas laten pengembangan. Untuk harga entalpi uap ini, harga entalpi uap di sini ada HV1 sama dengan dicari dengan rumus HS2 ditambah 1,884 BPR1 sama dengan HS2-nya ini kita melihat dari tabel dari appendix A.2/9 yang tadi juga dilihat dari step keempat, namun kita melihat dengan dasar T1-nya itu menggunakan 104,33 derajat. Nah, sehingga dari hasil pengamatan dan juga mungkin interpolasi juga diperoleh HS2-nya itu 2682, kemudian dimasukkan juga BPR1-nya ini sesuai dengan BPR1 di hasil perhitungan ulang di awal sebelum di step 3 tadi yaitu 0,35 diperoleh hasil 2.683 kJ per kilogram. Nah, untuk lambda S1 atau panas laten pengembungannya itu sama dicari dengan rumus sama dengan HS1 plus H kecil S1 sama dengan 2708 dikurangi 508 sama dengan 2.200 kJ per kilogram. Oh ya, maaf tadi untuk yang HS2 ini kita mencari dari appendix itu melihat T2-nya itu sebanyak 87 derajat Celcius, sedangkan di HS1 ini kita mencari dengan suhunya itu 104,33 diamati di tabel di appendix A2A.2/9 di buku Bianconis. Nah, diperoleh lambda S1-nya 2.200 kJ per kilogram. Kemudian untuk mencari HV2 dengan rumus seperti yang ada di layar, lalu dimasukkan HS3-nya dengan melihat tabel sebelumnya seperti yang langkah awal tadi dengan menggunakan suhu yang ketiga atau T3 sehingga didapatkan nilai 2.654 dan juga kemudian
BPR 2-nya juga dimasukkan dari hasil perhitungan BPR yang kedua, sehingga dihasilkan HV2 itu sama dengan 2.655 kJ per kilogram. Nah, kemudian mencari lambda S2 dicari dengan cara dengan rumus HV1 dikurangi H kecil S2 sama dengan 2.243 kJ per kilogram. Kemudian untuk HV3 dengan rumus HS4 ditambah 1.884 BPR3 ini dengan nilai 2.595 dan BPR3-nya itu 2,45 diperoleh hasil 2.600 kJ per kilogram. Kemudian untuk lambda S3 sama dengan rumusnya itu HV2 dikurangi H kecil S3 itu sama dengan 2.293 kJ per kilogram. Kemudian kita meninjau dari energi balance-nya pada efek 1 itu dengan rumus pada efek 1 itu untuk neraca energi balance-nya itu dengan rumus F dikali CP dalam kurung TF kurangi 0 ditambah S dikali lambda S1 sama dengan L1 dikali CP dalam kurung T1 kurangi 0 ditambah V1 dikali HV1. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini untuk L1-nya masih belum diketahui dengan substitusi di sebelumnya ini. L1-nya masih belum diketahui dan untuk V1-nya diubah menjadi 22.680 dikurangi L1. Kemudian untuk efek 2 juga ada metode substitusi juga dengan rumus energi balance-nya itu seperti yang ada di layar ini, L1 CP dalam kurung T1 kurang 0 ditambah V2 dikali lambda S3 sama dengan L3 dikali CP dalam kurung T3 dikurangi 0 ditambah V2 dikali HV3. Kemudian diperoleh persamaan seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk efek 3 juga ada substitusi L2 sama dengan V3 ditambah L3 sehingga dapat dioperasikan menjadi V3 sama dengan L2 dikurangi L3. Nah, di sini V3-nya kita substitusikan dalam rumus untuk energi balance pada efek 3 seperti yang ada di layar ini. Sehingga diperoleh persamaan L2 dikali 3,708 dikali 87,11 dikurangi 0 ditambah L1 dikurangi L2 dikali 2293 sama dengan 4.536 dikali 3,015 dikali dalam kurung 54,12 dikurangi 0 ditambah dalam kurung L2 dikurangi 4.536 dikali 2.600. Dari ketiga persamaan ini dioperasikan dengan metode eliminasi dan substitusi gitu ya, sehingga diperolehlah hasil perhitungan L1, L2, L3, V1, V2, V3 dan juga S-nya. Nah, di sini diperoleh hasil L1 sebenarnya 17.005, kemudian V1-nya 5.675, L2-nya 10.952, V2-nya 6.053, L3-nya 4.536, V3-nya 6.416, dan S-nya itu 8.980 kg per joule. Nah, kemudian untuk step 5-nya dengan persamaan kapasitas atau capacity equation di sini dengan rumus Q1 sama dengan S lambda S1 sama dengan U1 dikali A1
dikali delta T1 baru, itu delta T1 baru tadi itu sekitar 16,77 derajat Celcius. Nah, dari operasi tersebut diperolehlah hasil A1 atau luas penampang pada efek 1 itu sebesar 104,6 meter pangkat 2. Kemudian untuk yang kedua, Q2 sama dengan V1 kali lambda S2 sama dengan Q2 dikali A2 dikali delta T2 yang baru, yaitu 16,87 dengan dimasukkan ke dalam rumus semuanya, diperolehlah hasil A2 atau luas penampang kedua sebanyak 105,6 meter pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian untuk yang ketiga, dengan metode yang sama, di sini kita masukkan juga delta T3 yang baru itu sekitar 32,36, diperolehlah dari perhitungan equation ini A3 atau luas penampang ketiga sebanyak 104,9 meter kuadrat. Nah, sehingga ketika kita mencari luas rata-rata dari ketiga luas dari masing-masing efek tersebut, diperolehlah hasil luas rata-rata sebanyak 105 meter persegi. Dan untuk steam ekonominya, ini diperoleh dengan cara menggunakan rumus total dari jumlah V1, V2, dan V3 dibagi dengan S, yaitu 8.980, sehingga diperoleh untuk steam ekonomi sejumlah 2,025. Mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai pembahasan contoh soal ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.